Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Sarbani. Jadi kali ini kita akan membuat tutorial untuk melanjutkan neon sign yang kapan hari yang ada neon bisa nyala yang seperti ini. Nah, itu kan di depannya ada animasi pendeknya untuk bisa kelip-kelip gitu, dan juga apa namanya, untuk pegangannya itu teman-teman, kita akan membuat yang seperti itu. Langsung saja kita akan buat. Di sini saya masih menggunakan Blender 2.92 dan langsung aja. Kan yang ini yang kemarin waktu ini di play, klik. Nah, kayak gitu. Jadi bisa keren teman-teman. Di sini setup-nya simpel, cuman gini aja ya, jangan welcome gitu. Nah, terus untuk supaya bisa kelip-kelip itu saya pisah semua apanya, huruf-hurufnya, tapi kita akan mulai dari awal aja sebelum ada animasinya. Nah teman-teman, jadi kemarin kan kita sudah sampai sini untuk tutorial membuat teksnya. Jadi kan bisa seperti ini masih curve, jadi ini masih bisa ditulis-tulis ganti lagi ya gitu, neon gini aja lah. Terus habis itu kita akan buat supaya dia bisa kelip-kelip dan juga membuat untuk tempatnya ini. Jadi pertama untuk tempatnya saya cuman pakai blend aja kayak gini, blend lalu ditaruh atas dan rotate 90 derajat ke X. Oh ya, screencastnya kita nyalakan dulu aja supaya kelihatan. Nah gini, terus kita tempelin ke sini blendnya. Nah sampai gini, terus di scale secukupnya gini, dipas-pasin. Lalu setelah itu saya ambil pinggirnya kayak gini, ambil semua sih ini, lalu kita akan extrude ke belakang sedikit aja kayak gini. Nah lalu kalian masuk ke ini apa namanya, face mode, select, lalu ambil pinggir-pinggirnya ini, tinggal alt terus habis itu tekan klik kayak gitu. Jadi dia milih otomatis satu loop cut kayak gini. Lalu kita akan copy, tekan shift D dan copy kayak gini. Lalu setelah kalian copy, kalian klik kanan ya, lalu kalian tekan alt E, extrude face along normal. Nah terus ditaruh ke depan ini teman-teman. Setelah itu kalian untuk milih yang connected itu kalian tekan L, klik. Nah jadi cuma kepilih ini aja, scale ke Y, jadi lebih tebal kayak ada pinggirannya gitu. Oke, jadi untuk belakangnya kayak gini. Nah untuk apa ini jagangnya saya cuman pakai ini, jadi kalian bisa tekan shift A terus habis di mesh. Nah ada apa namanya, ini archipack. Untuk ngeluarin archipack ini kalian harus nyalain dulu di sini, jadi kalian klik ini di preference. Nah di add-on ini kalian coba cari archipack. Nah ini archipack, kalian nyalain aja ini archipack ya, skimnya juga aja, yang penting archipacknya dinyalain untuk tadi itu. Lalu kalian masuk ke tadi viewport, kalian shift A di mesh, di bawah sini ada archipack dan sini ada task terus maksudnya, kalian tekan dan ya sudah keluar otomatis gitu. Jadi simple teman-teman, nggak usah ribet-ribet buat ya, jadi tinggal digeser-geser kayak gini lalu dibas-basin teman-teman. Taruh di sini, kita rotate 180 derajat, taruh pinggir sedikit ini juga. Nah terlalu maju ya, lalu kalian pas-pasin dan belakangnya juga dikasih lagi. Nah ini kalian supaya bisa kursornya ke tengah kayak gini, kalian tekan salah satu objek terus tekan shift S, terus ini ada kursor to selected, nggak kok mati lagi ya, gitu nyala lagi. Oke udah nyala dan kursornya di sini kan, dan akan tekan shift A lagi, ini ada kita perlu lagi misalnya, jadi mesh archipack terus. Nah kayak gini, lalu kalian rotate 90 derajat, geser ke X, ini juga ke atas sedikit gini ya, dipas-pasin aja teman-teman sampai kelihatan bagus. Ini juga dikasih lagi archipack terus. Oke kayak gini aja mungkin cukup ya. Lalu kita akan buat kabel-kabelnya. Jadi kalau misalnya di animasi klip yang pendek itu di sini ada kabel-kabelnya, saya buatnya cuma pakai curve, jadi kan shift A terus bezier. Lalu ini di sini kita turunin supaya kelihatan bezier. Di sini tab yang ini
object properties. Di sini saya bawanya geometri cuman besarin bevelnya aja, bevel segini gitu, lalu ya dibuat aja sampai jadi kayak kabel kayak gini. Walaupun berantakan gini nggak bakal kelihatan kok, bagus banget teman-teman. Jadi nggak usah takut kayak berantakan gitu, soalnya ya nggak kelihatan. Oke, gini aja lah, cukup. Nah, tapi sekarang masih warna putih, jadi sekarang kita akan tekstur. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini, notice kalau misalnya ini ada bolong-bolongnya waktu di animasi pendek itu emang pakai tekstur yang bolong-bolong. Jadi kita akan ganti ke setting, klik. Nah, supaya otomatis langsung bisa berubah, kita akan new aja. Jadi ini yang ini kita akan new, klik gini, terus habis itu kita akan pasang teksturnya. Jadi di sini saya punya tekstur metal grid ini, kalian bisa download di tekstur spam, langsung aja kita akan pasang. Ini kan juga masih ya error. Ini kan juga bisa ada alfanya, jadi bisa transparan kayak sini, terus metalik, normal sama roughness. Oke, jadi kita akan pasang albedo, masa albedo, metalik ke metalik kayak biasanya, roughness ke roughness, terus normalnya ke normal. Untuk normalnya kita akan kasih normal map seperti biasa, semua ganti contour ke atas kecuali diffuse. Ini kita ganti semua, alpha juga kita ganti. Oh ya, alfanya kita nggak perlu apa-apa lagi, jadi kita akan masukin aja ke sini alfanya. Dan ini kan ada alpha ini, mana alpha? Ini alpha, jadi kita akan masukkan ke alpha ini. Dari color ini ke masuk ke alpha. Oke, jadi masih belum transparan, soalnya kita belum nyalain di sini di material properties. Scroll ke bawah. Nah, ini di bawahnya setting ada blend mode, kita akan ganti ke alpha blend. Lalu di shadow mode nya kita akan ganti alpha clip. Oke, jadi bisa tembus merah teman-teman, bisa tembus, tapi kita akan unwarp lebih dulu. Jadi kita pilih semua, masuk ke top mode ya, kita smart TV pajak. Oke. Nah, jadi kayak gitu. Nah, untuk kali ini kita akan scale lewat sini karena ini terlalu besar. Jadi kalian tekan Ctrl T di sini. Itu kalian harus nyalain not triangular untuk bisa tekan Ctrl T, terus habis itu geser-geser kayak gitu. Nyalain juga di add-on, ditulis aja not triangular gitu, terus habis itu kalian nyalain. Nanti kalian bisa tekan Ctrl T di sini. Nah, langsung aja kita akan geser-geser, dipasang semua ke mapnya ini. Jadi ini saya pasang kayak gini, vektor-vektornya. Klik, klik. Nah, jadi supaya rapi kalian tekan shift terus klik kanan, geser ini. Tada, jadi sekarang kalau misalnya kalian ini rubah kayak dipilih ini, untuk bisa kayak gini kalian tekan satu terus tahan, tarik gini ya. Bisa tekan berapa ya, 5 mungkin. Nah ya cukup lah, 5 tuh kan lebih bagus teman-teman. Jadi lebih kecil. Oh kurang besar ya, 10 aja. Nah ya 10 aja. Lalu kalian tap lagi pinggirnya, ini saya mau kasih besi biasa, jadi kalian tekan biasanya terus arahin ke face yang mau kalian tekan kayak gini, tekan L. Jadi L itu fungsinya dia milih semua yang connected. Kalau misalnya nggak nyambung, dia nggak bakal kepilih. Kayak ini kan nggak nyambung, nah nggak nyambung sama yang tengah, jadi yang kepilih cuma yang nyambungin aja gitu teman-teman. Oke, jadi kita akan pasang material baru untuk yang ini, kita plus pop, terus kita akan new, kita assign juga. Jadi yang ini kita assign ke material 003, klik. Nah, di material 003 ini saya mau kasih apa ya, besi biasa saja. Saya juga sudah punya tekstur besi banyak banget seperti di sini, tinggal pilih aja salah satu. Ini aja kita akan pasang. Nah, jadi kita akan pasang ke base color kayak biasa teman-teman, metalik sama roughness. Dan yang ini juga sama kayak tadi, Ctrl T, terus habis itu pasang semua vektornya untuk merubah scale-nya, untuk merubah ini, terus dirapiin gini, jadi besi. Tapi ini kurang besar kelihatannya, jadi kita akan besarin 5. Oh ya cukup. Nah, yang ini kita juga mau pasang tekstur yang sama, jadi kita pilih semua aja, lalu ditempelin ke sini. Jadi kalian pilih tekstur yang mau kalian ambil, atau gini aja teman-teman. Jadi kalian pilih salah satu. Habis itu ini diganti tekstur 003. Nah, itu tekstur yang barusan tadi, yang barusan saya buat. Lalu sisanya supaya cepat kalian pilih semua, terus yang terakhir pilih ini, jadi supaya dia aktif kan tekan Ctrl L, terus habis itu make link material, klik. Nah, jadi dia ngikutin materialnya ini semua teman-teman, kayak gitu. Untuk kabelnya material biasa aja, ini masih curve ya teman-teman, ini masih curve. Kita akan new material ya, ini nggak usah tekstur, tinggal ini digelapin ini aja, jadi kayak agak hitam. Terus habis itu roughness-nya kita kecilin kayak gini, kurang hitam ya, jadi buat kayak kabel gitu aja. Oke, jadi neon. Tapi kalau ini sebentar saya tunjukin dulu. Jadi kalau misalnya kalian tekan shift A terus tekan plane, oh ya di shift C dulu supaya normal. Kan shift A plane, kita scale besar kayak gini. Nah ini teman-teman, kalau misalnya kita akan render preview, dia nggak nge-emit cahaya apa aja, apa-apa. Jadi
jadi nggak kelihatan, yang lain nggak tambah terang. Jadi kita akan akalin pakai lampu sendiri. Jadi kalian shift A aja kayak gini, tekan shift A, terus habis itu pasang light. Di sini ada area, jangan geser ke atas, pasin aja ke neonnya, jadi sampai kayak keluarnya dari neonnya ini, dan rotate 90 derajat negatif. Nah, lalu kita scale ke X, geser ke Y sedikit. Oke, pas-pasin aja. Ini kita akan besarin. Nah, jadi ada sinarnya teman-teman, terlalu besar kayaknya ya, segini aja lah. Lalu kita akan ganti warna ke biru kayak biasa, karena neonnya juga biru. Kalau misalnya terlalu besar, kalian juga bisa kecilin, kayak kurang maju ini. Nah, lalu yang paling penting, kalau misalnya buat kalian kayak gini, kalian pasang volumetric, kalian shift A, terus buat cube baru, kan volume, jadi dia harus punya volume. Jadi kita akan scale aja cube-nya besar sampai dia masuk ke sini. Lalu kita scale lagi, shift Z. Nah, kayak gini, nggak apa besar, karena EV kan juga volumetrinya enteng banget. Jadi kita akan new, kita hapus. Kita ganti ke shader yang lain, shader principal volume, klik kayak gini, volumenya taruh ke volume, saat kita render ya nggak kelihatan apa-apa karena density-nya terlalu besar. Jadi kita akan kecilin 0,03 ya, cukup 0,03. lalu supaya kelihatan kita akan kasih lighting baru di sampingnya, dan kasih light area kayak gini ke kanan, kita scale aja kayak gini. Oh, besarin kayak gini. Nah, kita pasang kamera baru, klik Ctrl Alt klik supaya bisa ngikutin ke view kita. Nah, supaya lebih keren, kita akan pasang tekstur apa namanya, beton-beton gitu teman-teman. Kita akan new baru lagi. Di sini juga sudah ada tekstur beton saya. Nah, jadi di sini teksturnya sudah include sama airnya, jadi sudah ada airnya. Tapi kalau misalnya kalian buat sendiri, jadi punya tekstur tanah atau tekstur beton, mau diisi air sendiri, itu nanti bisa sendiri lewat Blender otomatis. Tapi untuk next tutorial itu, jadi tunggu aja di YouTube ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Kita pasang semua ini, normal, darkness sama spekular. Lalu kita pasang satu-satu. Ini spekular ke spekular, darknessnya ke darkness jelas. Oh, bukan darkness, ini darkness. Lalu normal, masuk ke normal. Klik, kalian pasang ini juga kayak biasa, normal map, nangkal data. Ini juga nangkal data. Lalu kayak tadi, Ctrl T, pasang ke sini. Masuk, nggak mau masuk, ketutupan. Masuk, nah masuk dia, klik. Lalu ini juga, nah kita scale supaya nggak terlalu lebar kayak gini. Oke, segini aja cukup. Nah, supaya kayak gini kan lebih jelas. Nah, ini teman-teman, kalau misalnya kalian pakai neon kayak gini, pantulan dari lampu itu kelemahannya kayak gini. Jadi di pantulan airnya dia nggak kelihatan lampunya. Bisa sih kalian akalin, caranya kalian matiin ini apa, spekularnya. Jadi kalian ambil lampunya ini, nah lampu yang ini kita akan matiin spekularnya. Tapi kelemahannya dia kalau misalnya mantul-mantul gini, pantulnya nggak kelihatan dia. Coba ini kalau misalnya besarin tuh, ya kan? Kalau misalnya kita matiin, kelebihannya adalah kalian bisa lihat tulisannya. Tapi kalau kita nyalain, tapi pantulnya dia nggak ada. Tapi kalau misalnya kita nyalain, nah dia ada pantulannya, tapi ya itu tulisannya nggak kelihatan teman. Ya pilih salah satu aja, disesuaikan sama kebutuhan. Nah, sekarang saatnya kita akan buat bisa kelip-kelip. Jadi teman-teman, untuk bisa kelip-kelip sendiri-sendiri kalian nggak bisa pakai curve. Jadi kalian harus convert dulu ke mesh. Jadi kalian tekan F3, jadi tekan ini ya, tekan curve-nya ini, teksnya. Ini kan teks kan, jadi bisa ditulis-tulis kayak gini, ya kan? Jadi kalian harus rubah dulu ke mesh, tekan F3. Terus habis itu convert, nah ini convert to mesh, object convert to mesh, klik, kalian tekan aja, lalu ini sudah jadi mesh, jadi nggak bisa kalian terus lagi ya, jadi mesh. Dan jadi kalian pilih ini kayak gini, klik, tekan L ya, jadi kalian pasang kayak gini, terus tekan L, kalian tekan P selection, separate P selection. Oh, ini mati lagi, sering mati. Lalu semuanya kayak gitu teman-teman, kalian tekan L juga setiap huruf ya, kalian separate P selection, ini juga P selection. Nah, oke, jadi setelah ini sudah bisa jadi mesh kan, sekarang kita akan buat randomnya. Nah, ini tekstur, oh ini sudah ada teksturnya. Oke, kita hapus. Nah, ini kan tekstur yang lama, cuman animation saat sadar sama kacanya aja kan, jadi supaya bisa kelihatan kayak kaca-kaca gitu, cuma nyalanya aja. Sekarang kita akan mau grip-grip. Kalau misalnya kita kecilin ini, dia mati sama sekali. Oh, ini matiin dulu aja supaya nggak ganggu. Ayo, nah jadi kalau misalnya kita kecilin ini ya mati emang dia. Kalau misalnya kita besarin dia nyala, tapi barengan, jadi kita mau sendiri-sendiri teman-teman. Caranya
di sini Blender ini ada random otomatis, jadi kalian tekan Shift A, lalu di search saja apa ya, gini, kalian tekan Shift A, terus habis itu di input sini ini ada objek info. Nah, lalu kalian geser, di sini ada random. Kalau misalnya kalian lihat, tekan Ctrl Shift terus tekan aja sampai dapat klik kayak gini random. Dia akan ngeluarin grayscale mulai dari 1 sampai 0, jadi sesuai objeknya. Karena kalian sudah separate tadi, jadi ini objek sendiri-sendiri, jadi dia kebaca objek beda. Oke, kita akan buat supaya dia bisa nyala satu-satu, teman-teman. Jadi kan random ini kan mulai dari 1 sampai 0, 0 sampai 1. Nah, kita maunya bisa animasiin, jadi bisa klip kayak gitu. Jadi kalian tekan Shift A, di converter ini ada matte. Nah, kayak gini. Ini kalian masukin ke sini, ini kita akan ganti ke multiply. Oke, jadi kalau misalnya kita besarin, dia akan lebih besar ya ini. Tapi dia nggak bisa ganti-ganti, ya kan? Untuk bisa ganti-ganti, kita akan Shift A lagi, sekarang copy ini ya. Tapi kita akan ganti ke sign. Nah, sign. Kalau kita pasang, kalau misalnya kita geser ini, dia bisa berubah-berubah, teman-teman. Coba kita matiin. Ya, dia bisa berubah-berubah. Nah, karena sign kan dia kalau sign kan dia kan cuma bisa output 1 sampai 0 kan, teman-teman. Ya, maksudnya ada batasnya lah, radiusnya itu lah, apa ya? Pi itu ya, 2 pi itu sign. Jadi kalau misalnya kalian geser-geser kayak gini, dia akan kebagi sign-nya. Jadi output sign-nya cuma dari 1 sampai 0 aja. Jadi lebih ya kayak saya lah, teman-teman. Wih, jadi nggak kemana-mana, nggak bisa besar aja. Ini yang kalian animasiin untuk itunya nanti, untuk klip-klipnya nanti, klik terus sebagainya. Nah, supaya lebih akurat nyala-nyalanya, kita akan kasihin sesuatu lagi supaya nyala-nyalanya bisa konstan, teman-teman. Kita akan kasih coloran. Jadi kan tekan Shift A, terus di converter, di sini ada coloran, kalian taruh depannya sign, lalu ini diganti ke konstan. Nah, lalu plus, ini ganti warna putih, ini plus lagi, kayak gini di atas-atas, teman. Jadi waktu saya besar-besarin, nah kayak gitu. Ini untuk supaya bisa nyala semua, kalian cari aja. Kalau misalnya tulisannya banyak banget terus nggak ketemu mana yang bisa nyala, kalian bisa tambahin matte baru aja. Jadi kalau misalnya nggak ketemu yang bisa nyala kayak gini, tambahin matte baru terus digandeng aja langsung. Tapi ini kan gampang, cuma sedikit. Untuk tutorial kali ini gitu aja. Jadi klik sampai dia nyala. Klik mana. Nah, waktu udah nyala semua gini nih, kalian keyframe aja berapa ini value-nya, kalian tekan I. Nggak bisa ya, iya, jadi harus masuk ke layout. Oke, kita masuk ke layout, kita split, ini kita akan ganti ke shader. Nah, ini kalian tekan I, teman-teman, di part yang kalian mau nyalain semua. Jadi misalnya frame 40 saya mau ini nyala semua, kalian tekan I, lalu kembali ke frame 1, ini diganti ke berapa ya, ini kan 220, kasih 200 gitu aja mungkin ya. Lalu kita akan I lagi. Jadi waktu kita akan play, dia otomatis kayak gitu. Kalau misalnya mau lebih cepat lagi sih bisa dirubah, jadi ini kasih 100. Pokoknya angka yang sebelumnya itu lah, lebih besar, kayak lebih cepat gitu. Kayak gini, terus tekan I, klik. Ini kita akan ganti ke linear. Klik. Nah, kayak gitu, teman. Jadi otomatis walaupun ada banyak objek yang pakai apa ini namanya, shader yang ini, dia langsung otomatis berubah sesuai randomnya. Klik. Nah, kayak gitu. Lalu supaya bisa interaksi sama ini, kita akan pasang ke strength-nya ini emission. Jadi ini kita akan pasang ke strength emission kayak gini. Kita lihat dari adjusternya, redup, jadi kita akan kasih multiplier baru di converter. Ini ada matte,
ya, kasih multiply aja. Kita ganti ke multiply. Mana multiply? Lalu kita besarin. Jadi waktu kita play dia ya mati nyala kayak gini. Oke, sip. Oke, kayak gitu. Tapi kalau misalnya sudah mati nyala, sinarnya yang saya pasang lampuin tadi, dia nggak ikut mati nyala. Jadi kita akan pasang keyframe sendiri. Walaupun nggak usah terlalu akurat, nggak masalah. Yang penting kita akan pasang aja. Misalnya yang pertama kita kasih frame berapa ya, 300 lah. Kita tekan I, terus habis itu sampai frame 40 kita akan pasang 400. Ini tekan I. Lalu kalian masuk ke Graph Editor sini. Nah, kalian pasti tekan ininya ya, lampunya. Lalu di ini ada area, kalian klik powernya, klik kayak ini. Lalu kalian tekan N. Nah, di sini ada modifier di sini. Lalu kita akan buka apa namanya, noise di sini. Klik. Mana curve-nya? Gak kelihatan. Nah, itu gear root-nya. Jadi ini curve-nya kita akan kasih noise. Ini sudah ada noise-nya ya, teman-teman. Tapi sekarang noise-nya kecil banget, jadi nggak kelihatan. Jadi kita akan besarin strength-nya. Wih, kayak gini. Besarin aja sampai kelihatan. Ini nggak kelihatan, teman-teman. Kalau misalnya dilihat di grafnya kayak gini, curve-nya kayaknya dikecilin, kurang kecilnya. Nah, kayak gini, teman. Jadi walaupun nggak akurat ya nggak masalah. Kalau misalnya cepat nggak bakal kelihatan kok. Saya mau berhenti sampai frame 40, jadi kita akan restrict frame range. Jadi ini kalian tekan N nya kita kasih 40, N 40. Lalu ini is out, jadi supaya lebih smooth geraknya kita akan naikin dikit aja seginian. Nah, klik. Jadi dia mati nyala sampai frame 40. Klik. Nah, terus nyala terus ya. Kayak kurang besar ya. Nah. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu tutorialnya, caranya supaya bisa membuat yang seperti kemarin, bisa nyala mati kayak gitu. Oke, bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Dan share video ini ke sosial media kalian, karena itu sangat membantu perkembangan channel ini. Bila kalian punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.